Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, pada kajian-kajian yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya bulan Ramadan tahun ini hendaknya kita manfaatkan untuk meningkatkan amal soleh dan ibadah kita. Maka pada kajian hari ini dan kajian yang akan datang, insyaallah kita akan membahas suatu ibadah yang sangat agung, suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah dilakukan oleh semua kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh seluruh kaum muslimin. Saudaraku, hafizani wa hafizakumullah, ibadah tersebut adalah doa. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi nomor hadis 2969, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan sabda dan ayat yang tadi dibaca, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa itu seluruhnya adalah ibadah. Dalam ayat yang dibaca oleh Nabi SAW pula sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk berdoa hanya kepada Allah semata. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa doa yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan. Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi.
Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya yang tidak mau berdoa dan beribadah hanya kepada Allah, maka akan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina wal iyadzu billah. Oleh karena itu, ketika seorang berdoa kepada Allah, sangat-sangat penting untuk menghadirkan di dalam kalbunya. Sangat penting untuk seseorang mengingat dengan penuh kesadaran dan kekhusyuan, dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri, bahwa ketika dia berdoa, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni bukan sekadar dia meminta hajat dan menyampaikan permohonan-permohonannya. Hal ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan lain-lain. Seseorang yang sedang berdoa, meminta dan memanjatkan permohonan-permohonannya agar diberi kesehatan misalnya, atau dia memohon dan meminta kepada Allah supaya dilindungi dari berbagai penyakit, hendaknya dia sadar dan paham bahwa dia sedang tunduk dan merendahkan diri beribadah kepada Allah, bukan hanya melafalkan untayan permohonan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa hal ini kami ingatkan? Sebab terkadang atau bahkan sering seorang hamba yang sedang berdoa, seorang hamba yang sedang memanjatkan untayan dan permohonan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang atau sering justru terlalu memikirkan materi permintaan dan permohonan hajatnya, sampai-sampai dia lupa bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan khusyuk, tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu sedang melakukan doa, inilah yang harus senantiasa kita hadirkan dan kita ingat di dalam kalbu kita masing-masing ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak merasakan dan tidak menghadirkan niat dan kekhusyuan ini di dalam kalbu kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, doa adalah salah satu ibadah yang paling afdal dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, nomor hadis 3370, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa adalah salah satu ibadah yang paling agung. Bersamaan dengan itu, doa sangat mudah dilakukan. Orang yang berdoa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tidak pula harus mengerahkan banyak tenaga. Doa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan oleh siapa saja. Tentu kecuali di tempat-tempat yang terlarang untuk kita melakukan doa. Jika demikian,
Mengapa kita tidak memperbanyak doa-doa kita? Mengapa kita sedikit dalam berdoa? Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk kita memperbanyak doa, terkhusus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana dan wabah penyakit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la nomor hadis 6649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nasi man ajaza 'anid du'a." Manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Wallahu alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kajian tentang pembahasan doa akan kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Semoga menjadi sedikit penyemangat bagi kita semua untuk tambah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.